Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talamid? Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam keadaan yang semangat untuk belajar hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar bahasa Arab bersama Ustaz Hiza. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Kabulkanlah permohonan kami ini. Amin. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Sekarang teman-teman siapkan buku bahasa Arab, kemudian buka halaman yang ke-9. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan belajar menyambung huruf hijaiyah, yaitu langkah ke-6. Langkah ke-6 ini kita akan belajar huruf lam. Nah, huruf lam bila ditulis di awal dan di tengah kata akan berubah seperti huruf I besar. Dan jika dia ada di akhir kata, maka bentuknya akan kembali seperti semula, ditulis sebagaimana asalnya. Baik, sekarang teman-teman perhatikan perubahannya. Huruf lam ketika berdiri sendiri, teman-teman perhatikan baik-baik bentuknya ya. Nah, kemudian ketika huruf lam itu bersambung, ketika berada di awal ataupun di tengah kata, bentuknya itu akan berubah seperti huruf I besar. Dan ketika dia ada di akhir kata, bentuknya itu akan kembali seperti semula, seperti ketika dia sendiri. Contoh yang pertama ada kata lazida. Ketika kita sambung, huruf lam karena dia berada di awal kata, maka bentuknya itu berubah seperti huruf I besar. Kemudian kita sambung dengan huruf za. Huruf za karena tidak bisa disambung dengan huruf di sebelah kirinya, maka dia berdiri sendiri, tidak disambung dengan huruf dal. Untuk contoh yang kedua, ada kata salaka. Sama seperti contoh yang pertama, huruf lam karena berada di tengah kata, maka bentuknya itu akan berubah seperti huruf I besar. Sekarang contoh yang terakhir, kata wasola. Nah, di sini huruf lamnya itu berada di akhir kata. Maka bentuknya akan seperti apa teman-teman? Iya, betul. Bentuknya itu akan kembali seperti bentuk asalnya. Seperti dia itu berdiri sendiri. Kita sambung wasola. Sekarang kita akan belajar langkah yang ke-7. Nah, di langkah yang ke-7 ini kita akan belajar huruf mim. Teman-teman, huruf mim bila ditulis di awal, di tengah, ataupun di akhir kata, maka bentuknya akan berubah mirip seperti kepala jeratan pancing.
Kita perhatikan baik-baik perubahannya ya. Teman-teman lihat bentuk huruf mim ketika dia berdiri sendiri. Selanjutnya kita akan perhatikan bentuk huruf mim ketika bersambung. Kita lihat ketika huruf mim di awal kata, bentuknya seperti apa, di tengah kata, dan di akhir kata. Jadi, huruf mim ini ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir kata, bentuknya itu mirip seperti kepala jeratan pancing. Teman-teman ingat baik-baik ya. Yuk perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, kata Malaka. Kita sambung teman-teman. Huruf mim di awal kata, kita tulis bentuknya seperti kepala jeratan pancing. Kemudian huruf lam di tengah kata, bentuknya seperti huruf i. Dan yang terakhir ada huruf kaf di akhir kata, maka kita tulis bentuknya seperti bentuk asalnya. Contoh yang kedua, kata kamala. Kita sambung bersama ya teman-teman. Oke, masih ingat ya, huruf kaf ketika di awal kata, bentuknya seperti? Iya, betul, seperti huruf S. Selanjutnya, huruf mim di tengah kata, maka bentuknya mirip seperti kepala jeratan pancing. Dan yang terakhir, huruf lam di akhir kata, kita tulis semuanya. Contoh yang terakhir ada kata kalima. Nah, di sini huruf mimnya berada di akhir kata teman-teman. Maka bentuknya akan seperti apa ya? Oke, sekarang kita sambung bersama-sama. Huruf kaf di awal kata, bentuknya kita tulis seperti huruf S. Kemudian huruf lam di tengah kata seperti huruf I. Dan huruf mim terakhir atau di akhir kata, maka bentuknya seperti kepala jeratan pancing. Langkah yang ke-8. Di langkah yang ke-8 ini, kita akan belajar dua huruf teman-teman, yaitu huruf ain dan huruf ghain. Nah, kedua huruf ini bila ditulis di tengah dan di akhir kata, maka berubah seperti gulungan ombak. Diingat baik-baik ya, akan berubah seperti gulungan ombak. Sekarang kita lihat perubahan bentuknya. Huruf ain ketika sendiri, teman-teman perhatikan bentuknya. Kemudian ketika bersambung, ketika di awal kata, maka bentuknya atau kita tulis kepalanya saja. Selanjutnya, ketika huruf ain itu berada di tengah ataupun di akhir kata, maka bentuknya akan berubah seperti gulungan ombak. Nah, selanjutnya huruf ghain sama seperti huruf ain, ketika dia berada di awal kata, maka hanya ditulis kepalanya saja. Kemudian ketika di tengah ataupun di akhir kata, bentuknya akan berubah seperti gulungan ombak. Kita perhatikan baik-baik contohnya ya teman-teman. Ada kata ma'aka. Oke, kita sambung. Huruf mim di awal kata, kita tulis bentuknya seperti jeratan kepala pancing. Selanjutnya huruf ain. Karena di tengah kata, maka bentuknya dia akan berubah seperti gulungan ombak. Dan yang terakhir, huruf kaf kita tulis seperti bentuk asalnya. Contoh yang kedua, ada kata
balagha. Nah, di sini ada huruf ghain yang berada di akhir kata, maka kita sambung. Bentuknya seperti apa ya? Oke, kita sambung bersama. Huruf ba di awal kata, kemudian huruf lam di tengah kata, kita tulis seperti huruf i, dan yang terakhir huruf ghain di akhir kata, kita tulis bentuknya berubah mirip gulungan ombak. Sampai di sini semoga teman-teman paham ya. Contoh yang terakhir ada kata ghalazha. Ya, di sini ada contoh huruf dha yang berada di akhir kata. Maka bentuknya pun akan sama ketika dia sendiri. Jadi ingat baik-baik ya teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajar menyambung huruf dari langkah yang ke-6 sampai dengan langkah yang ke-9. Semoga teman-teman paham ya. Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan ke ustazah ataupun kepada ayah bunda. Untuk penugasan hari ini, yaitu sambunglah huruf hijaiyah berikut, kemudian kirim hasilnya ke nomor ustazah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.